Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di sini saya akan mempresentasikan laporan audit sistem informasi pada laboratorium jaringan komputer pada gedung E di Universitas Trisakti. Sebelumnya izin, nama saya Aldi Firmansyah dengan NIM 06500 dengan mata kuliah audit sistem informasi dengan dosen pengampu Pak Laster Narendra. Selanjutnya itu ada latar belakang. Sistem informasi merupakan kumpulan elemen-elemen sumber daya dan jaringan prosedur yang paling berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hierarki tertentu. Audit adalah proses pengumpulan dan penilaian bahan bukti tentang informasi yang menentukan dan melaporkan sesuai informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang berkompeten dan independen. Aktivitas audit dilakukan memastikan pengelolaan sistem informasi sehingga terarah dalam kerangka perbaikan berkelanjutan. Lalu dalam perkembangan dalam dunia teknologi informasi tersebut, seperti audit sistem informasi, audit tersebut menjadi sebuah keharusan, di mana audit perlu dilakukan agar sebuah sistem mampu memenuhi syarat IT governance. Audit sistem informasi adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi, yang mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki telah sesuai dengan visi misi dan tujuan informasi. Menguji performa sistem informasi dan untuk mendeteksi resiko-resiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Mengingat bahwa audit diperlukan sebuah framework, maka framework yang tepat menurut penulis adalah menggunakan COVID-5. COVID dipilih karena dapat memberikan gambaran paling detail mengenai strategi dan kontrol dalam pengaturan proses TI yang mendukung strategi bisnis. Selain itu, dalam COVID terdapat perhitungan proses capability level yang mempresentasikan tingkat kapabilitas suatu perusahaan, khususnya pada bidang pendidikan, khususnya pada laboratorium jaringan komputer, dan hal itu merupakan membutuhkan penerapan aplikasi yang dapat membantu dalam tata kelola laboratorium yang jelas. Selain mempermudah para pemakainya, juga memberikan efisiensi, efektivitas pembelajaran, serta keamanan, dan dapat memberikan kesan yang baik pada pemakainya. Maka dari itu, audit yang dilakukan pada laboratorium ini dilakukan upaya mendapatkan hasil yang diharapkan dari tujuan sebelumnya agar berjalan dengan sukses dan agar meminimalisir resiko yang sudah diidentifikasi selama pengauditan. Selanjutnya, COVID-5. COVID-5 merupakan kerangka kerja berisi best practice untuk tata kelola manajemen teknologi informasi. Tata kelola dan manajemen teknologi informasi sendiri merupakan disiplin yang ditujukan untuk memastikan penerapan TI atau investasi berbasis TI memiliki value yang bersifat optimal bagi organisasi, baik dari sisi manfaat, risiko, maupun pemanfaatan sumber daya. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai faktor organisasi terkait TI sehingga dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kegiatan tata kelola dan manajemen TI merupakan kegiatan yang kompleks. COVID merupakan framework yang memberikan pendekatan yang sederhana dan sistematis guna membantu beragam pihak, terutama pihak pimpinan organisasi, untuk melaksanakan tugas tersebut. COVID Foundation adalah materi dasar yang menjadi fondasi bagi kompetensi pemanfaatan COVID lainnya seperti sertifikasi COVID, implementation, dan COVID assessor. Rumusan masalah dalam laporan yang saya buat yaitu rumusan masalah sehingga pemakalah dapat menulis dan menyelesaikan makalah ini, yaitu manfaat dan tujuan dari audit sistem informasi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat perencanaan dan melaksanakan audit sistem informasi pada lab jaringan komputer berdasarkan perspektif infrastruktur menggunakan standar COVID. Audit sistem informasi yang dilakukan adalah 3 komponen dari COVID Framework, yaitu DSS 01, Manage Operation, AP004, Manage Innovation, dan BAI 06, Manage Change. Maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar kita dapat mengenal, memahami, mengerti materi tentang audit
sistem informasi dan manfaat dari materi audit sistem informasi ini. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah audit sistem informasi, untuk memahami dan mengerti tentang audit sistem informasi, mahasiswa dapat belajar secara real time dengan studi kasus yang dipilih. Batasan masalah: untuk menghindari hal-hal yang dirasa out of topic, maka penyelesaian dari tugas ini memiliki batasan-batasan masalah yang dibuat tanpa bermaksud menghilangkan maksud dan tujuan awal pembuatannya. Batasan-batasan masalah tersebut yaitu mengenai isi dan aktivitas yang disesuaikan dengan laboratorium jaringan komputer. Selanjutnya itu ada pembahasan hasil peninjauan dan assessment, yaitu manage innovation, manage change, dan manage operation, yang ditemukan bahwa laboratorium Jarkom. Selanjutnya itu yang ada manage innovation dengan kode APO04. Best practice-nya yang pertama memastikan bahwa seluruh individu memahami lingkungan yang ada, internal maupun eksternal. Yang kedua, merekomendasikan inovasi terhadap kepala lab dan pengawas lab dari jaringan komputer di gedung E, Trisakti. Yang ketiga, apakah Lab Jarkom sudah mengembangkan inovasi terbaru dengan tren TI sekarang yang semakin maju? Yang keempat, ada implementasi dan memonitoring inovasi yang dilakukan. Selanjutnya, yang kelima itu inovasi yang diberikan Lab Jarkom sudah sesuai belum dengan standarisasi mata kuliah yang tersedia, dengan berbagai achievement level yang akan didapatkan datanya nanti. Selanjutnya itu ada manage change dengan kode BA106. Best practice yang pertama itu perubahan apa yang dilakukan pada Lab Jarkom yang sekarang dengan yang sebelumnya. Yang kedua, alat serta teknik untuk mengelola Lab Jarkom pada sisi proses perubahan agar bisa mencapai hasil yang dibutuhkan. Tiga, mengidentifikasi dan melibatkan juara perubahan. Tempat perubahan yang ada di Lab Jarkom sudah sesuai dengan standarisasi mata kuliah yang ada. Selanjutnya itu kerjasama antara kepala lab, pengawas lab, dan peserta lab dalam memberikan perubahan dengan memberikan ide-ide agar Lab Jarkom lebih baik ke depannya. Yang terakhir itu manage operation dengan kode DSS01. Best practice yang pertama itu perform operational prosedur, menjalankan berbagai prosedur operasional, manage outsource IT service, mengelola berbagai layanan TI yang dialihdayakan, monitor IT infrastruktur, memonitor infrastruktur TI, manage the environment, mengelola lingkungan sekitar, dan terakhir manage facilities, mengelola berbagai fasilitas. Sekian presentasi laporan audit sistem informasi yang saya kerjakan pada ruang lab jaringan komputer di gedung E Universitas Trisakti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.